Beliau menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, nilai-nilai tentang bagaimana setia kawan, bagaimana kemarin Pak Jokowi sudah sukses berhasil mengantarkan ekonomi Indonesia. Sekarang penerusnya adalah Pak Prabowo. Bang Noel, saya bangga, saya bersyukur ketemu dengan Abang yang memiliki integritas, setia kawan dan loyalitas. Yang kami hormati sahabatku Pak Deddy Mulyadi, beliau bupati terbaik, beliau tokoh budayawan. Yang kami banggakan Pak Raja Arhab, Ketua PPIN, sahabat Pak Prabowo. Kang Doni, tadi orasinya keren, luar biasa. Yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Bendung, Pak Ngabalin, Ketua OKK, Pak Dede Ismail, nih Pak Dede Ismail ketua saya ini. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Syaki, semua yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya juga haturkan terima kasih kepada Dian Marina Puspita sebagai komisaris perusahaan yang hadirnya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Yang kami hormati, kami cintai relawan Prabowo Mania dari Pantura, dari Jogja, dari Semarang, dari Solo, dari Kerawang. Semua hadir tumpah ruah, ribuan orang hadir di sini. Tentunya alhamdulillah kita bersyukur karena saya hari ini bangga bersyukur saya menjadi keluarga besar Prabowo Mania sebagai Dewan Pembina di Jawa Barat. Satu hal, Pak Jokowi sudah mengantarkan ekonomi Indonesia menjadi bagus. Harus ada penerusnya. Dan Pak Prabowo adalah orang yang paling tulus dan ikhlas di Republik ini. Seperti yang disampaikan Gus Dur, kebetulan saya sebagai penasehat di Nahdlatul Ulama. Pak Prabowo adalah tentara yang loyal, setia kawan, tidak pernah berkhianat, dia banyak membantu ribuan orang. Pak Prabowo sudah menjadikan pemimpin-pemimpin baru, bupati, wali kota, DPR RI. Pak Prabowo sekarang hari ini adalah puncak kebaikan beliau. Dan saya yakin hatinya Pak Jokowi ke Prabowo. Hari ini kita bersyukur menjadi Prabowo Mania adalah rumah besar kita semuanya. Maka mulai hari ini kita berjuang ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah, ke RT, ke RW. Ajak saudara-saudara kita mensukseskan Pak Prabowo. Hanya beliaulah saya seyakin-yakinnya yang bisa menjadi pemimpin yang adil, makmur, dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Pak Prabowo akan hadir mengatasi kesulitan masyarakat. Pak Prabowo akan hadir mensejahterakan masyarakat. Pak Prabowo akan menjaga kehormatan Indonesia dari rongrongan bangsa-bangsa asing. Terima kasih kepada semua relawan yang hadir. Ada dokter, ada perawat, ada guru-guru, ada ulama, ada mojang jajaka, ya, ada pencaksilat, ada dari Persatuan Pencinta Sepak Bola, semuanya pada hadir tumpah di Kuningan. Terima kasih yang hadir, semoga Pak Prabowo jadi presiden, hidup kita sejahtera dan berkah. Saya mau beda sedikit, Pak Immanuel.
berjuta-juta ular di hutan, berjuta-juta tokoh di dunia. Hanya Pak Prabowo yang kita cinta. Terima kasih dari kami, Kakanda Haji Iwan Bule, Bang Immanuel, terima kasih Pak Hasim, Pak Aris, Pak Deddy Mulyadi, semuanya yang hadir. Sahabatku semua Prabowo Mania, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Haji Rohmat Ardian MM yang telah menyampaikan sambutan di kesempatan sore hari ini. Sambutan selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 DPD Jawa Barat. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bapak Haji Deddy Mulyadi SH. Kepadanya kami silakan. Dikira nggak disuruh pidato. Kasihan kalau pidatonya terlalu lama, terlalu panjang, ibu-ibu mau masak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Lamun ngomong Sunda nu dihareup teu ngartieun. Ngomong bahasa Indonesia satengeunahkeun itu ngomong. Ini sudah pada makan semuanya? Tadi saya lihat ada dasi kotak. Oh, belum 2 kali. Dari siapa itu yang mensupportnya? Dari siapa? Ya, kita ucapkan terima kasih ya pada Pak Haji. Mudah-mudahan kita doakan terpilih jadi anggota DPR RI. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Hasim. Tadi lagi ke restroom dulu. Nyaho restroom. Air rest teh artina istirahat. Air room teh artina ruangan. Jadi Pak Hasim istirahat lah. Udah datang Pak Hasim. Kemudian ada kakak saya Pak Iwan Bule, ya kan? Kenapa Pak Iwan Bule? Karena badannya putih, ganteng. Jadi masih memang mungkin naturalisasi Eropa tadinya. Tepuk tangan ya. Karena tokoh nasionalisasi PSSI saja. Kemudian ada Pak Aris. Kemudian ada orang tua saya, Adir, tokoh purnawirawan. Kemudian ada Pak Immanuel yang ujungnya orang Kuningan mah hese nyebutna, ya kan? Hese nyebutnya. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Ada Ketua DPD Prabowo Mania Jawa Barat. Saya ini orang yang berada di tengah. Di tengah itu satu sisi saya harus menjadi penyambung lidahnya Pak Prabowo bagi masyarakat. Kenapa harus menjadi penyambung lidahnya? Karena Pak Prabowo ini orang yang tidak pamer. Orang yang tidak pernah pansos. Dia kukuh pada ideologi keyakinan dirinya. Ini adalah saya adalah saya. Punya ideologi yang kuat. Nah, orang yang punya ideologi yang kuat itu susah disetting. Saya katakan susah disetting, Pak. Pakai kaos oblong dong, susah. Pak, turun ke sawah dong, pura-pura nanam padi, susah. Jadi nggak bisa dia disuruh main sinetron. Ini penting disampaikan. Pak Prabowo ini susah dibawa ke salon. Karena dia panglima perang, susah dibawa ke salon. Pak Prabowo ini nggak bisa pakai kosmetik. Karena dia adalah pemimpin otentik. Pemimpin otentik itu, saya katakan, pemimpin otentik itu antara di depan kamera dengan di belakang kamera itu sama. Kalau pemimpin kosmetik, pemimpin tukang ke salon, beda antara di depan umum dan di belakang. Kalau di depan umum, geus dalahan encan kabeh. Di imah boga beas henteu.
baru gak salah kita. Tungguan aing 2 tahun deh. Itulah pemimpin kosmetik. Tapi ketika kita datang ke rumahnya, nggak diterima, balik tadi amplopan, tadi tanya-tanya acan. Gini nggak sih bapak teh beda antara dinu medsos jadi aslina kaduhung aing milih manehna gini kan nyeri itu. Benar nggak? Saya contoh kecil aja, waktu Idul Adha, Anda pernah lihat nggak Pak Prabowo menyerahkan hewan kurban diupacarakan? Pak Prabowo ngajing sapi, mapai jalan. Ya sapi aing. Pak Prabowo nyamperin sapinya dilus-lus di mandian, pernah nggak? Tapi cek berapa ratus kurbannya Pak Prabowo? Dia kurban ratusan di Jawa Timur, dia kurban ratusan di Jawa Tengah, dia kurban ratusan di Jawa Barat, terutama di Bogor, di Hambalang, dia kan kurban ratusan di DKI, dia kan kurban ratusan di NTT, dia kurban ratusan di berbagai tempat tanpa satu ucap pun dia kata. Nah, tapi kan yang menjelaskan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda akan membiarkan orang yang jujur, orang yang apa adanya bukan ada apanya, orang yang dia tidak pernah bercerita kebaikannya pada siapapun dan cenderung menyembunyikannya, dibiarkan dia memiliki citra buruk dengan stigma. Stigmanya adalah dia duda, dia penculik. Makanya saya jelasin masalah duda, saya jelasin di mana-mana. Emang ada masalah apa dengan duda? Ini banyak orang ngomong, jangankan ngurus negara, jangankan ngurus kabupaten, jangankan ngurus provinsi, ngurus keluarga aja nggak bisa. Nggak ada kaitannya, bro. Ngurus negara itu ngurus anggaran, ngurus APBN, ngurus kebijakan luar negeri, ngurus ekonomi makro, ngurus ekonomi mikro. Justru menurut saya kalau nggak punya istri bisa efisien di negara. Di mana efisiennya? Nggak usah ada anggaran rumah tangga, nggak usah ada ajudan istri presiden. Berapa efisiensi? Nah, uang itu kita gunakan untuk menghidupi para janda yang di kampung-kampung. Benar nggak? Benar nggak? Ya kalau duda masih ada harapan bagi para calon mertua kan gitu. Jadi saya katakan lebih baik memilih pemimpin yang nggak punya istri daripada pemimpin banyak istri. Benar nggak? Harus ngerti nih orang Kuningan, bener tuh? Oke. Ngerti kan? Pak Prabowo bager tuh. Cuman Pak Prabowo nggak bisa latihan tersenyum, nggak bisa. Pak tolong latihan tersenyum, nggak bisa. Dia memang jenderal, dia Kopassus, dia memang seperti itu. Yang kedua, Pak Prabowo saya katakan, Pak Prabowo itu apa? Dia tuh budayawan. Dia ngerti seni aja ngerti. Dari mana ngerti seni? Nah, saya tuh gampang, ngukurnya gampang. Lihat tempat tinggal Pak Prabowo Subianto. Apakah dia tinggal di komplek perumahan mewah di Jakarta? Apakah dia tinggal di apartemen? Dia tinggal di kampung namanya Hambalang. Kalau Pak Prabowo bicara pertanian, orang dia setiap hari bertani. Dia punya pendopo yang besar walaupun saya belum ke sana. Karena belum diajak. Nah, dia punya halaman yang luas. Dia pelihara kuda, dia pelihara kambing, dia pelihara lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Dia memposisikan diri sebagai orang yang dekat dengan alam dan lingkungan. Rumahnya terbuat dari kayu jati, dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Hasil dari susu kambingnya dibagikan pada para tetangganya, berasnya dibagikan pada tetangganya. So, di mana letak dia tidak ngerti seni? Coba lihat di mejanya, saya ke meja kerjanya ada bunga melati. Artinya Pak Prabowo itu romantis. Karena kalau melihat yang romantis itu bukan, Neng aku mencintaimu, I love you lah, itu siapa? Kata Mas
si Balegung lu gitu mah. Bukan. Lihatlah cara dia duduk. Lihatlah di mejanya. Saya perhatikan di setiap sudut mejanya itu ada bunga melati. Di sudut-sudutnya ada lukisan yang terpampang. Ada senjata tahun 1800 terpampang rapi. Dan dia sangat menghormati leluhur. Dia menghormati leluhurnya. Dia menghormati Pangeran Diponegoro. Itu bentuk penghormatan pada leluhur. Dia menghormati Jenderal Sudirman. Ditata demikian rupa. Saya tidak menemukan pejabat lain yang seperti dia. Nah, romantis bro, bu, Ceiro. Pak Prabowo teh romantis. Romantisnya bukan pura-pura senyum, merangkai kata-kata gombalnya luar biasa. Orang-orang yang sering merangkai kata-kata gombal, hati-hati terhadap dia. Antara yang diucapkan dengan perilakunya berbeda. Ya, apa filosofinya? Baheula di Kuningan, Tara nyebut ayang bebek ke salaki Tara. Bapak sia, Mas sia, Kadir sia, Inung sia, Nini sia. Tapi kan nini arawet sia teh pecekel-cekel tapi kan dikubur ge bareng. Ayeuna ayang bebek ngeusan. Benar enggak? Romantisme bukan kata-kata. Romantisme adalah sikap dan perilaku. Itulah romantis. Ya. Nah yang ini disampaikan. Jadi ini Pak. Jadi kalau Deddy Mulyadi jatuh hati sama Pak Prabowo, saya mah dari dulu. Tempat saya menang terus 80% wae sih terbaik di Jawa Barat. Kenapa? Saya boleh berkata, SMA kelas 3 itu saya punya mimpi. Indonesia akan mengalami kemajuan kalau dipimpin oleh dua tokoh. Satu presidennya B.J. Habibie, dua panglima TNI-nya adalah Prabowo Subianto. Itu imajinasi saya. Udah kebayang ini negara, ekonominya meningkat, sumber daya manusianya meningkat, pertaniannya meningkat, kelautannya meningkat, pertahanan keamanannya. Dua orang jenius disatukan. Makanya negara lain takut. Diacak-acaklah politiknya, dihancurkanlah sistemnya, diberantakan, diadu dombakan. Ada yang mau jadi agen, ada yang tidak mau jadi agen. Orang baik tersingkir itu biasa di negeri ini, tapi dia tidak mati. Karena apa? Karena kebaikan tidak akan pernah mati. Dari sisi teoritis akademis politik, Pak Prabowo harusnya sudah mati. Dimatikan karir militernya. Difitnahnya luar biasa. Dianggap pelanggar HAM. Tapi ingat, kebenaran dia akan tetap hidup. Dia tumbuh. Dan dia tumbuh menjadi jenderal kesatria. Gimana? Kalau mau bertanding maka harus punya kuda. Dia bangun partai Gerindra. Yang lain gak ada yang berani. Dia bangun dengan segenap jiwa raganya. Terus saja semakin membesar, semakin besar. Dan akhirnya ketika tokoh lain redup, dia tetap hidup dan terus bercahaya. Dan kita harapkan dari cahaya dia, sudah berapa ratus anak Indonesia yang sekolahkan ke luar negeri. Sudah ada berapa ratus anak-anak Indonesia yang dia bangun pendidikannya dengan baik, yang tumbuh menjadi orang-orang hebat, dan dia tidak pernah bercerita pada siapapun dan tidak pernah dipromosikan di medsos apapun. Ke depan saya meyakini anak-anak Indonesia makan dagingnya akan setengah kilo per hari, minum susunya akan 2 liter per hari, tinggi badannya akan 172 cm, sepak bolanya akan kuat, olahraganya akan hebat, pertaniannya akan meningkat, kelautannya akan pertahankan, dan tentara kita akan jadi tentara disegani. Hanya dengan Prabowo Subianto semua mimpi itu akan terwujud. Terakhir itu saya sebagai penyambung lidah Pak Prabowo. Saya akan menjadi penyambung lidahnya orang Sunda buat Pak Prabowo. Ini kan dari atas ke bawah. Ini orang Sunda kudu ngomong ke Pak Prabowo atau ngenahuai. Benar tak? Saya ngingetin, yang setia pada Pak Prabowo adalah orang Sunda. Benar gak? Menang wae di Jawa Tengah kurang. Ayeuna meureun juga naik. Benar tak? Di Jawa Timur pas-pasan, Jawa Barat kieu. Tapi ingat, orang Jawa Barat itu selalu berkontribusi, tapi sering ke api lain ke. Betul nggak? Ini cerita. Maka saya juga minta pada Pak Hasim, saya sebagai orang Sunda yang selalu menjadi garda terdepan kepemimpinan Pak Prabowo. Ingat, Jawa Tengah zaman Pak Harto kabupatennya dipecah-pecah.
Penduduknya paling tinggi 600.000, 400.000. DAU DAK-nya jadi gede. Desa-desanya kecil-kecil. Orang Jawa Barat ada satu desa yang penduduknya 100.000. Ada satu kabupaten penduduknya 6 juta. DAU DAK-nya ya segitu, perkembangannya lambat. Bogor. Nah ini ke depan Pak Prabowo ketika memimpin, buatlah grafik yang ideal agar penduduk setiap kabupaten tidak terlalu banyak. Bahkan saya dari sisi otonomi salah kalau orang memekarkan provinsi. Kenapa? Membuat beban anggaran terlalu banyak tidak menyentuh pada publik. Yang harus dilakukan adalah pemekaran kabupaten. Saya bikin logika yang tidak rasional. Mohon maaf. Banjar dimekarkan terlalu kecil, akhirnya Ciamis dimekarkan jadi Pangandaran, jadi kan kecil. Cimahi dimekarkan kecil, padahal yang bagus itu bukan dibikin kota-kota kecil. Kabupaten dibuat ideal, maksimal penduduknya 1,5 juta, 1,5 juta. Nanti pembangunannya berimbang. Kemudian desa-desa diotonomkan, dibangun alokasi anggaran yang memadai. Kemudian dibikin sistem investasi. 5 tahun saya yakin kepemimpinan Prabowo, desa selesai pembangunannya. Tahun ke-6 desa harus punya investasi. Pemegang saham Bank Jabar Banten nanti harus masyarakat desa. Dari dividen dia hidup, maka negara akan menyimpan devisa dari tahun ke tahun. Anggarannya tidak dihabiskan untuk terus penyerapan dan menghabiskan biaya. Kita perlu perubahan, tapi perubahannya bukan perubahan politik, karena perubahan menuju kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa merubah. Sekali lagi, perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa berubah. Tidak bisa ngomong perubahan diri nage rubah keneng ku batur, tong borong ngarubah batur. Ini prinsip dasar untuk saya ucapkan terima kasih. Pokoknya sing calager kabeh. Aing urang Kuningan mah tidak banyak keinginan. Satu, Gunung Ciremai ulah dirusak. Tatangkalan anak kudu rajeg. Sasatoan anak kudu terus hirup didinya. Saina kudu terus curcor. Lamun aya geotermal kade, nu untung ulah urang Jakarta, nu untung kudu urang Kuningan. Itulah pembangunan yang berkeadilan. Saya ucapkan terima kasih. Semangat, semangat. Tidak ragu memilih pemimpin duda. Ragu tidak memilih pemimpin duda. Tidak ada apa-apa kan? Tidak apa-apa punya presiden duda. Tidak, karena duda adalah harapan mertua. Ya kan? Kalau kata saya Prabowo presiden ya, Prabowo. Jangan angkat kabes ya. Nini kurang tuh buka beas niam sila. Lamun tuh buka salaki kayak kuing nek nyen hibah salaki tenang. Prabowo. 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 Nah, tadi kalimat Indo Jawa Barat juara jangan dipakai. Karena itu tagline-nya orang lain. Kita punya tagline sendiri ya. Jawa Barat, saya katakan istimewa. Jawa Barat. Istimewa. Angkat dengan Jawa Barat. Istimewa. Jawa Barat. Istimewa. Jawa Barat. Istimewa. Saya doakan yang susah menjadi senang, yang sakit menjadi sembuh, yang banyak utang menjadi lunas, yang belum dapat jodoh segera punya jodoh. Terima kasih. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD PM 08 Provinsi Jawa Barat.